Kita nggak akan tersesat selama kita tahu jalan pulang. Selama kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Tahu dari mana kita berasal. Kita udah nyampe, ini di Tebing Batu. Ya. Jadi menurut dari Ibu Sania, disinilah pintu gerbang dari Kota Gaib Saranjana ya Bu ya. Juru kunci Ibu Sania akan menunjukkan pintu masuk atau gerbang yang menurut dia itu adalah pintu masuk ke Saranjana sesungguhnya. Kita harus melewati seperti ini, seru sekali. Gini ada explorer. Ya gengs. Ya nama awak nggak merepot sana lamba-lamba bawa sampai dia delonita. Bawa angri Baca. Oh baca. Kan dari muda, dari kacamata muda. Sama juru kunci Ibu Sania ke gunung karena kami neneknya mau menunjukkan pintu yang sesungguhnya menurut versi beliau. Paling ke sana tuh, Pak. Iya. Kita lagi ada di pantai Gunung Saranjana, jadi tepat nih sebelah kiri adalah Gunung Saranjana. Kita masih melakukan eksplorasi yang mana juru kunci Ibu Sania akan menunjukkan pintu masuk atau gerbang yang menurut dia itu adalah pintu masuk ke Saranjana sesungguhnya. Wow, langsung aja ya kita lanjutkan. Lanjut. Pak. Ini goa. Sini, Bi. Naik, Bi. Karena kita udah nyampe, ini di Tebing Batu. Ya. Jadi menurut dari Ibu Sania, disinilah pintu gerbang dari Kota Gaib Saranjana ya Bu ya. Dan dari penjelasan Ibu tadi sedikit, 2 pohon ini ya Bu gerbangnya? Iya. 2 di sini. Ini mulai dari sini sampai itu lewat ke sini, belok ke situ. Nah dari pohon sebelah sini sampai ke sini. Iya. Ya. Oh jadi basir jalunan ini ya? Basir itu tengok. Benda itu Iya. Manire dai. Dai tengok. Ya. Betul Leo. Ya, ya tindak di Pona Ayu tengok, Pona Ayu dia. Ya, ya itu dia kajang. Ya. Oke, ya. Oh. Ya, masuk itu. Iya, masuk itu tengok. Masuk itu. Jadi sekitar sini teras ya? Jadi matinya. Apa lawe? Teras. Ya, di teras nari lau sau di kan anu nari pagar na pari pagar nari manye. Untuk pagar anu di pagar tangalalan da irekengo tamau. Letingo. Ya, dia tuan di tilao. Oh, ya na samban di tilao. Cuma rapan dami di tilom oya sa anu na sampir rumah na ram tilao. Ya na. Di anu anu na kang di tilao anu na ruwa pa tilao. Sitengan de lawe. Tengan bandi tarik lo lebar di tilao. Inggan na tindo po na ayo riyan di tindo po na ayo lawi tare. Ya, lo itu tengok. Jadi inti pintunya itu ini atau ini nih, yang 2? Yang ini. Yang ake tahun di ini. Ini kepak dak duit tipu na ayo. Yang ini 2. Ya, ini alek namo iti mati ngo. Di alek namo rek maye. Terus naik di ya, naik ke atas.
Ya, ya murio. Pohon-pohon ini pagar. Ya. Nah, dari kayu ini kan pagarnya. Oh, ini pagarnya nih, kayu-kayu. Pohon ini adalah pagar. Kalau mau Pintu gerbang. pintu gerbang. Pintu gerbang di sini ya, teman-teman. Ya, Kalau kita naik ke sini nih udah masuk ke wilayah mereka ya, Bu. ini masuk ke sini. Di sini, masuk di sini. Di Terus, sini. Ya, Sini, ya. Terus naik ke atas. ya, atas. Ya, udah Ibu Aldo. Ya. Terus Ibu Aldo, lau, tapi ada di butuh. Ya, ya itu. Ya. Masuk mutu itu kata nggak boyan leba mutu di tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ya, Bu. Ya. Jadi apa dia di dia? Apa dia ribu aldo dari kayang boyan nomor lao. Ya anu namo di era pemilu ni wah. Jadi kalau di sini berarti udah masuk ke pintunya ya. Ya ya tadi Ini udah perbatasan antara kamu dunia yang nyata dengan melok mata bang ya kamu alam pasak Saranjana dulu. ya, teman-teman. Perau Menurut dulu irekeng. dari Harus juru kunci Ibu Sania. Iyo di Jadi jalan itu dari bawah sana. atau Pohon-pohon wayau sini lah pagar atau sebenarnya. anu na Dan sendiri apa ini kan mau kita ada lihat kita tebing ilmu na ya, mau mama batu yang kita lihat apa tadi dia sebenarnya ini adalah anu na jalan dai menuju ke tiang di tiang Jadi menurut Ibu Sania, kita tuh kenapa harus lewat sini, lewat samping? Karena selain jalannya itu lebarnya 2 meter dan itu emang kayak jalan setapaknya gitu. Di pohon sebelah sini itu adalah tiang bendera. Tiang bendera dari Saranjana ya berarti ya. Jadi kita tidak melewati tiangnya gitu. Ya. Gitu, teman-teman. Waalaikumsalam. Ya. Namin Dayak tuh. Masuk pindah ya. Ayo, masuk. Neneknya disuruh naik. Oh, sepertinya teman-teman ada orang Saranjana dan ini sudah komunikasi sama Ibu Sania dan neneknya disuruh naik. Nah, ini Ibu Sania sedang naik karena diminta berkomunikasi. Nah, tuh dek biasa bu mas saya mak tuh dek tulis taruh mai. Ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah tuh. Ya. Ya, kabar baik. Pun nggih. Ya. Ini tamu dari Jakarta. Oh, kada tahu pang perlu apa ini. Kan belum anu pang. Ini cuma apa ya? Ya. Oke. Masuk. Ada deh senang tuh deh. Kamu ya. ada deh Pak tuh nih. Nih. Masuk lagi. Aduh, masuk lagi. Masuk lagi. Ya Allah. Tidak tahu nenek. Pian sudah tahu ini nenek buta. Ini rekam itu nenek ini mah, Pak. Iya. Oh, lumpang di sini ini kan untuk mengantar siding dari Jakarta ini nah. Jadi ada takut pama bu pandai laga lagi. Datuk. Astagfirullah. Ya Allah. Kada usah masuk lagi nah.
Kada usah gin, kada usah nak, kada usah lagi nak, kada usah nak, kada usah. Oh, aduh, kada usah masuk lagi kan, kada usah masuk lagi, kada usah makan, kada usah masuk lagi, kada usah, kada usah. Di sini aja. Di sini aja. Dengarlah. Dengar sesuatu. Iya. Apa ini? Diam saja. Istirahat dulu ya. Nanti dijelaskan nanti di rumah. Nanti di rumah. Nenek mau menjelaskan sesuatu katanya. Sebenarnya itu bawahnya itu lubangnya kecil, tapi di dalam itu luas sekali. Iya, lubang tadi tuh. Yang ada Kang anunya kolong rumahnya itu. Tapi sebenarnya itu ada kelelawar di dalam. Entah bunyi kelelawar atau apa, tapi pada saat itu nenek mau istilahnya mungkin agak apa ya? Bunyi gemuruh tadi ya? Iya. Itu kayaknya ada bunyi kelelawar, tapi mungkin istilahnya itu ya Ternyata kelelawar. bukan kelelawar. Tapi percakapan nenek dengan itu orang-orang itu di dalam. Kita tidak memahami. Tidak memahami. Kita coba untuk lebih realistis lah. Iya. Jadi tadi waktu nenek Saniyah lagi komunikasi, aku sama Kak Burhan tuh dengar suara gemuruh gitu loh. Bupati dari Jambangan. Bupati dari Jambangan katanya. Itu itu makanya Pak Uang Ini kita lagi hujan deras, terus lagi berteduh juga. Mungkin kalian bisa dengar ya suaranya. Deras sekali hujan. katanya enggak terdengar. Nggak terdengar, iya. Tadi Kak Burhan itu sedang teleponan. Kak Burhan itu lagi teleponan sama Putri Saranjana, perempuan dari Saranjana yang sebelumnya juga berhubungan dengan Puabella. Nah, itu kayak ada berseberangan informasi gitu kan sama Nenek Saniyah. Apakah Nenek Saniyah nanyakan, kamu bener-bener dari orang Saranjana atau bukan gitu loh. Jadi ada komunikasi tadi. Jadi Nenek Saniyah meminta yang nelfon itu membuktikan diri kalau memang dari orang Saranjana dengan cara dia menyebutkan nama Ibu Saniyah, siapa nama aslinya. Tapi sinyal kurang bagus dan mungkin karena hujan juga begitu. Orang di alam gaib itu, saya sudah tahu namanya. Nah, kalau Ibu Saniyah sendiri itu sudah tahu siapa orangnya ya Bu ya? Sudah tahu. On duty. Bomb, right, airpack, radio. Sedikit ya. Moga-moga itu selamat. Selamat. Halo masyarakat adat, kita masih di Desa Oka-Oka di Kota Baru dalam rangka menjelajahi Kota Gaib Saranjana, yang mana kita akan ngobrol dengan juru kunci dan juga saksi-saksi hidup dengan cerita-cerita hal-hal gaib terkait dengan Saranjana. Nah, di samping saya ini sudah ada Bapak Jaharudin. Bapak ini sudah sangat lama ya tinggal di Desa Oka-Oka. Lahir pun di sini ya Pak. Jadi seumur hidup beliau bisa dibilang ya tumbuhnya di sini. Otomatis
mungkin bagi Bapak juga cerita Saranjana bukan sesuatu yang asing ya, Pak. Iya. Nah, terus saat kami di sini dari Kak Burhan itu merekomendasikan sebagai saksi hidup yaitu si Bapak. Ternyata Bapak ini pernah bisa dibilang menyelamatkan atau menemukan kapal yang terdampar, dan alasan kapal itu terdampar berkaitan dengan Saranjana. Mungkin langsung saja ya kita minta untuk Bapak Jaharudin menceritakan detail ceritanya seperti apa. Karena memang banyak cerita yang berkaitan dengan kota gaib Saranjana itu disaksikan oleh anak buah kapal. Jadi mereka yang sering berlayar bisa saja itu melihat penampakan atau bahkan mendapat, ya bisa dibilang sapaan, gangguan dari kota gaib Saranjana. Silahkan Kak. Jadi kita mulai sesuai apa yang saya lihat, apa yang saya alami. Pada waktu tahun 2015 ada kapal tugboat bintang Ara 09 itu terdampar di depan desa Oka-Oka ini, di depan rumah saya hampir. Malamnya itu terdampar, paginya sekitar jam 9 saya ke pantai. Nah, loh kok ada kapal di sana ini. Jadi pas jam 9 itu, lewat jam 9 lah, saya turun ke laut itu mendatangi mereka. Alhamdulillah masyarakat ABK-nya itu senang. Mereka bilang saya sudah selamat karena ada orang sudah mau datang ke sini, mendatangi kita. Jadi berarti saya panggil ke rumah semua pada saat itu. Setelah di rumah itu hampir 1 bulan. 1 bulan, jadi kita komunikasi karena orang-orangnya ini orang-orang Sulawesi juga, ada yang orang Makassar, ada orang Bugis, bahkan Banjar juga ada dari Pulau Sebuku satu itu. Setelah komunikasi sambil kita di rumah itu ngobrol-ngobrol, saya tanyakan kenapa kok sampai bisa begini kita terdampar di kampung sini. Katanya kami lewat di sana, kebetulan mesin saya yang satu kan 2 itu mesinnya tugboat itu ada masalah yang satu, jadi tidak kuat narik karena beban ombak juga besar, angin juga kencang, akhirnya terdampar di sini. Setelah hampir mau dekat di sini kan langsung dibelokkan di sini anunya karena mesinnya sudah satu aja yang hidup. Nah sampai di sini katanya ceritanya ini kan sama saya tanyakan kok alasannya bisa kamu belok ke sini. Karena kami lihat katanya ini kampung ini banyak sekali lampunya. Hampir menyamai kami perkiraan Balikpapan sudah. Kota Balikpapan. Makanya dia ke sini, Mbak. Jadi cerita-cerita itu lama-kelamaan dia di rumah ya ada semacam mau narik kapalnya ini kasih keluar ini nah. Hampir 2 bulanan di sini itu kita tarik kapal-kapal nggak bisa keluar. Nah, ada informasinya bahwa orang-orang yang nahan kapal ini orang di sana. Orang Saranjana. Orang Saranjana. Okay. Nah, jadi kita tindak lanjuti. Kebetulan ada salah satu ABK ini, ada keluarganya orang Bugis di Tanjung Lalak. Jadi itu komunikasi langsung ke nenek Haji itu kan, Haji Sania itu. Nah, di situ dia langsung tanya apa syaratnya ini, apa masalahnya. Katanya kamu ditahan ini orang sini. Jadi syaratnya kemarin itu yaitu kambing hitam. Jadi ritualnya itu saya nggak ikuti lagi karena ritualnya mungkin di Tanjung Lalak, saya tidak ke sana lagi, saya di sini sudah. Jadi tidak tahu menahu masalah kegiatannya itu. Oke, berarti dari cerita Bapak, sebenarnya Bapak ini adalah warga desa yang menemukan kapal terdampar. Ya. Dan pada waktu itu Pak, Bapak ingat nggak berapa sih jumlah dari ABK? Kalau nggak salah 9. 9-nya itu tinggal di rumah Bapak? Iya. Dan hampir 2 bulan ya, Iya. Pak, sebulanan lebih ya? Kalau yang saya ingat sekarang ini kaptennya namanya Hamid, Kapten orang Hamid. Makassar. Itu kesaksian mereka semua kompak bilang ngelihatnya di sini kota banyak lampu. Iya, kalau waktu di rumah. Waktu di rumah. Mungkin kalau ini sampai dilihat orang ini iya. mungkin ya Iya. kalau ke
melihat ABK. muka saya sama kaptennya kan bisa, wah ini Pak Jarudin ini. Mungkin ada kaptennya yang ngelihat ya, atau ABK yang sempat terdampar. Karena kejadiannya menurut saya masih baru sih, Iya. 2015, berarti Iya. baru 7 tahun. Maksudnya masih di tahun 2010-an gitu. Iya. Masih ingat, boleh tulis di kolom komentar ya. Iya. Masih ingat sama bapaknya. Iya. Nah, ABK ini bersaksi mereka melihat kota di sini, lampunya banyak sekali. Tapi waktu sampai di sini, itu ternyata hanya desa. Iya, Ya. desa, kampung. Dan di sini juga saya lihat penduduknya tidak sebanyak itu Iya, gitu. nggak Rumah pun seramai. jarang-jarang ya. Jadi kalau malam sepertinya tidak akan memberikan cahaya lampu Iya. perkotaan yang begitu gemilang. Pastinya kan cuma hanya beberapa titik lampu. Nah, selain kejadian mereka melihat seperti ada perkotaan di sini, mereka ada menceritakan apa lagi, Pak? Atau adakah suara-suara yang mereka dengar atau gimana? Kalau menurut informasinya kayak nggak ada, Bang. Oh, berarti mereka hanya melihat Iya. di sini seperti kota ya. Iya. Karena kebetulan banget memang Desa Oka-Oka ini persis guys, tempatnya itu dengan Gunung Saranjana, Iya. jadi memang bersebelahan. Lalu akhirnya berkali-kali dicoba untuk mengeluarkan kapal yang terdampar tadi, tetap tidak bisa ya Pak. Iya. Itu dikarenakan ditahan oleh Saranjana, Iya, orang-orang informasinya. Saranjana. Informasinya seperti itu. Kemudian Bapak menyarankan untuk mendatangi juru kunci ya, Iya. untuk berkonsultasi apa yang harus dilakukan. Iya. Dan penjelasan beliau adalah harus melakukan ritual dengan 1 ekor kambing hitam. Iya. Setelah melakukan ritual tersebut, mereka bisa pergi, Pak. Iya, bisa. Bisa pergi, tapi Bisa. Bapak nggak mengikuti Iya, prosesnya. tidak mengikuti lagi kalau ritualnya, tapi kalau untuk membantu di sini narik, ya tetap di sini saya. Oh, tetap di sini Iya. kemarin. Ada nggak mereka cerita selentingan gimana-gimananya? Kalau ceritanya yang lain-lain nggak ada sudah. Oh, Mbak. nggak ada. Udah selesai aja Iya, gitu ya artinya ritualnya. itu aja sudah kita tarik itu. Mm-mm. Dan bisa kapalnya. Wow. Berarti memang kayak antara ada dan tiada sih, dua Iya. tempat di sini itu kayak 2 dimensi. Desa Oka-Oka tapi juga berlapis dengan kota gaib Saranjana. Nah, itu cerita yang Bapak dengar dan Bapak bisa dibilang saksi hidup langsung karena menolong Iya. kapal itu. Tapi kan Bapak udah lama nih di sini, di Desa Oka-Oka. Pernah dengar cerita terkait dengan Saranjana lagi nggak Pak selain itu? Kalau masalah Saranjana ini kan saya juga sering kemana-mana. Memang di teman-teman di kampung, di desa lain, di kota lain, sampai saya di Toraja, sampai saya di Banjarmasin, di Makassar, itu tanyakan terus sama anu kan, heran juga kalau kamu dari mana? Kalau saya dari Saranjana ini. Nah, makanya saya PB saya kan, ini kebetulan PB saya itu namanya Udin Saranjana. Nah, Facebook saya kan, pokoknya cari aja nanti siapa-siapa teman-teman ini banyak. Kalau umpamanya di publikan ini banyak teman-teman lihat saya nih. Nah, dari Toraja, dari Makassar, apalagi kalau daerah Kota Baru tahu aja semua Udin Saranjana itu. Nah, banyak yang cerita. Nah, saya bilangi cuma mereka ini mau ke sini. Cuma yang ditanyakan akses jalannya itu Iya. akses jalannya bagaimana? Saya bilang belum tembus sampai ke sana, kalau kendaraan bisa, tapi kalau untuk mobil belum bisa. Makanya mudah-mudahan untuk ke depan pihak pemerintah Kabupaten Kota Baru atau Desa Oka-Oka mudah-mudahan bisa tembus mobil ke sini lah, Iya benar. supaya kita ramai. Iya. Tujuannya memang saya begitu, Mbak. Lalu cerita lain yang pernah Bapak dengar dengan Saranjana ada lagi? Nggak ada sudah, Mbak. Itu aja saya ingat itu. Cerita saudara kakak itu, Bapak yang Oh, itu ya. yang mencari kepiting ya? Ya, Tadi sempat ya, bilang ke kita saya cari- sebelumnya. Tapi kan itu masih sudah lama itu. Iya, nggak apa-apa Pak, Sekitar- nggak apa-apa. Jadi saya juga cerita selagi bapak saya masih hidup. Nah, kebetulan ini Desa Oka-Oka ini pertama dibangun sekolahan SD-nya di sini, SDN-nya. Bapak saya tukang dulu. Tukang kayunya kan kayu ulun itu dipakai. Nah, pada saat pengelolaan di sini, pembangunan di sini, ada keluarga saya dari sekampung namanya Hasanuddin alias Culi. Tinggal di rumah saya. Nah,
sambil di sini kerja, malamnya itu ada waktu malam itu bapak saya turun ke laut, ke pinggir itu mencari menyuar kepiting. Kalau bahasa daerahnya di sini Mas Suluhuang. Dulu itu Pak masih pakai lampu pompa, lampu gas kah namanya itu, lampu strongkeng kan namanya. Jadi pas lewat ke sana, bapak saya ini sama sepupu saya ini, bapak saya ini enggak dia bilangi bahwa jangan tegur kalau ada aneh-aneh dilihat, lupa. Nah, setelah jalan ke sana Mbak, kenapa ada di sampingnya obor nyala kayak semacam bambu itu kan ada sumbunya, obor lah. Ya namanya ini sepupu saya nggak tahu masalah Saranjana, langsung dia bilang, paman, siapa itu yang di samping? Nah, setelah dia bilang siapa itu di samping, langsung dia bilang kita pulang aja. Nah, jadi dia pulang ke rumah bapak saya itu. Setelah pulang, besoknya sakit. Nah, hampir 1 bulan lebih. Wah, lama sekali ya. Ya, itulah sudah kejadian kalau saya yang ketahui Mbak. Berarti itu sakitnya bisa dikatakan karena dia menyapa, ya kan, menyapa orang Saranjana. Tapi dia lihat nggak sih Pak bentukannya, apakah hanya lampu obor tadi saja? Kalau menurut keterangannya itu kan kita juga tanya dulu itu, dia tidak lihat orangnya, cuma lampu aja jalan, makanya dia heran. Jadi kayak melayang gitu ya. Wow. Tapi kalau bapak saya itu memang sudah Biasa paham ya, dulu udah waktu biasa sudah, kalau dia kan orang tua-tua di sini sering juga lewat di sana. Kalau ada kejadian kan anggap apa namanya itu menggiring aja kalau dia mendampingi lah. Betul. Bapak kan sudah lama nih sebagai orang desa di sini di desa Oka-Oka. Kalau Bapak sendiri tuh sebenarnya memandang Saranjana seperti apa? Apakah hal yang menakutkan kah atau hal yang biasa aja menurut Bapak? Kalau saya pribadi, kalau memandang apa namanya melihat dari Saranjana ini, saya anggap itu artinya kita sama-sama orang-orang di sinilah. Seandainya secara kasat mata bisa lihat, anggaplah sudah keluarga kalau bagi saya. Bahkan kalau malam-malam saya kan sering keluar cari apa-apa ke malam itu, saya tidak ada terpikiran kalau masalah itu, karena seakan-akan saya ini ibaratnya didampingi. Kalau umpamanya siapapun orangnya mau ke sini, kalau bagi saya pribadi yang penting tujuannya baik, insya Allah nggak apa-apa. Tuh, berarti sebenarnya untuk warga desa sini sendiri ya, menganggap Saranjana bukan sesuatu yang menakutkan gitu loh. Mereka sudah menganggap ya biasa sih berdampingan. Tapi kan banyak cerita nih Pak yang beredar di luar kalau ada orang-orang yang ke sana dalam artian masuk ke alam gaibnya. Apakah itu pernah terjadi di desa ini selama Bapak tinggal di desa Oka-Oka? Kalau saya selama hidup, saya belum pernah Bang menemui ya, belum pernah menemui. Kalau saya selama hidup. Iya, selama Bapak ya. Tapi kalau orang-orang yang tua yang dulu, saya kemungkinan ada mungkin, kita nggak tahu kan. Tapi pernah selenting mendengar cerita di generasi sebelumnya. Ya, kalau cerita seperti nenek Sania itu kan saya juga dengar dari orang-orang tua kita dulu di sini. Artinya selama Bapak hidup, Bapak kan lahir di sini 1977 ya Pak? Semenjak Bapak lahir hingga sekarang, tidak ada warga desa yang hilang ke Kota Gaib Saranjana. Selama Bapak di sini, Bapak tidak pernah mendengarnya gitu. Tapi kalau dari cerita-cerita generasi sebelumnya, artinya generasi orang tua atau kakek nenek Bapak, itu pernah terjadi. Tuh, oke deh Pak, terima kasih ya Pak untuk ceritanya. Seru sekali. Ini juga informasi sih buat teman-teman, kalau kesini jangan takut ya Pak ya. Saya saja di sini nyaman-nyaman semua, warganya pada baik, kami sampai dikasih makan juga. Baik-baik semua, tidak ada hal yang perlu ditakutkan. Namanya juga alam gaib itu kan antara ada dan tiada ya. Selama niat kita dan juga perilaku kita dijaga, selalu baik. Makasih Bapak untuk waktunya. Semoga Bapak sehat, murah rezeki, dan bahagia selalu. Oke deh, kita akan lanjut lagi nanti wawancara dengan saksi hidup terkait dengan Saranjana di video selanjutnya. Bye.